Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, al-karam Al-Ustaz Budi Muradi, al-karam Al-Ustaz Mamat, al-karam Al-Ustaz Hasbullah, al-karam Bapak Haji Syarif, al-karam Bapak Haji Fuad, al-karam Al-Ustaz Hasbullah. Bil khusus salam penghormatan ini saya sampaikan untuk guru kita al-karam Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir di majelis ini, semoga kita semua mendapat ampunan Allah, mendapat rahmat Allah. Segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya. Yang memiliki kesulitan semoga kesulitannya diganti dengan kemudahan. Yang memiliki masalah semoga masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan putra-putri kita, semoga putra-putri kita yang masih malas untuk sujud diberikan taufik hidayah, dimudahkan menjadi ahli sholat, menjadi ahli masjid, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang berguna. Dan semoga dunia kita di majlis ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman An-Nuri, Syekh Muhammad bin Salim, Shalih bin Salam Hamid Al-Bukhari Bersih, Murabbi Ruhin Al-Habib Hakim Syekh Rasul Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Autan Syekh Badul Salihin, Jami Abadina Mahatina Jadatina, wa sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosa adalah hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ibadah rahimakumullah, ketahuilah perintah dalam agama ini tidak hanya terbatas dengan perintah sholat saja atau puasa saja dan juga haji saja. Akan tetapi agama juga memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kita juga diperintah untuk saling mencintai dan mengasihi. Kita juga diperintah dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan juga membahagiakan orang lain. Dan kita dilarang untuk saling menyakiti, untuk saling merugikan, untuk saling berbuat zalim. Bahkan anjuran tolong-menolong itu pahalanya sangat-sangat luar biasa. Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, "Man masya fi hajati akhihil muslim wa balagha fiha kana khairan lahu min i'tikafi asyri sinin." Man masya fi hajati akhihil muslim, barang siapa yang berjalan dari rumahnya, berjalan dia keluar mau ngapain?
ingin memenuhi hajat saudaranya yang muslim. Jadi ada saudaranya yang membutuhkan bantuan, ada saudaranya yang kesulitan, ada saudaranya yang minta tolong, dan dia bisa membantunya. Dia berusaha keluar dari rumah ingin membantu, ingin menolong, ingin menghibur, ingin meringankan kesusahannya. Karena khairan lahu, maka itu lebih baik bagi dia, bukan sama. Lebih baik min i'tikafi asyri sinin, daripada i'tikaf selama 10 tahun di Masjid Nabawi. Jadi lebih afdal, lebih baik, bukan sama, lebih baik, lebih afdal dibanding i'tikaf selama 10 tahun di Masjid Nabawi. Ya Allah. Ya. Ini untuk i'tikaf di Masjid Nabawi ongkosnya mahal. Betul apa tidak? Mahal. Ya. Dan juga paling lama 14 hari, 15 hari kita. Untuk bertahun-tahun nggak ada modal kita. Ya, jangan i'tikaf 10 tahun di Masjid Nabawi ini, kita i'tikaf nih dari maghrib sampai isya di masjid. Ya, di masjid ini, di Masjid As-Salamnya kita i'tikaf dari habis maghrib sampai isya. Itu pahalanya lebih afdal dibanding puasa sunnah. Jadi disebutkan dalam kitab Faraidul Mukhtar, saking pentingnya nih, saking pentingnya i'tikaf antara maghrib dan isya, atau nggak bisa di masjid, di rumah menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah, dengan zikir, dengan taklim. Intinya nggak lalai sama Allah, nggak diisi dengan dunia, nggak diisi dengan game, nggak diisi dengan TV, tapi diisi dengan zikir, diisi dengan Quran, diisi dengan taklim. Ya, itu lebih afdal dibanding puasa sunnah. Jadi ada seorang yang bertanya kepada gurunya, wahai guru, saya ini kalau puasa sunnah pas sholat maghrib saya sibuk berbuka. Jadi saya kehilangan tuh i'tikaf antara maghrib dan isya. Saya kehilangan tuh nggak bisa ngisi dengan ibadah antara maghrib dan isya. Apa kata gurunya? Kau i'tikaf, kau hidupkan maghrib dan isya, itu lebih afdal dibanding puasa engkau. Jadi puasa silakan puasa, tapi jangan sampai tinggalin nih zikir antara maghrib dan isya, saking mahal. Bahkan ada seorang habib kaya raya, suatu hari modal usahanya hilang, dia lupa naruh, modal usahanya lupa naruh. Anaknya disuruh cari. Kemudian ada salah seorang anaknya yang nemuin tuh duit. Saking senengnya, dia cepat-cepat mau ngabarin bapaknya. Kebetulan nemunya tuh habis maghrib. Dia nemu duit yang sangat banyak, ini pasti bapak saya senang banget ini duit ketemu. Dilihat bapaknya lagi mikir antara maghrib dan isya. Udah, dia bilang bapaknya, bapak, alhamdulillah ini duit ketemu. Harapan dia, ya orang tua gembira dia dapat bonus. Ternyata dia orang tua marah. Engkau ini maghrib dan isya ini waktu yang sangat mahal. Kau ganggu pikir aku cuma gara-gara duit beginian. Kamu harus keluar belajar lagi, mondok sana selama setahun, agar kamu tahu betapa mahalnya waktu antara maghrib dan isya. Ya, ini kita i'tikaf maghrib dan isya saja ini pahala luar biasa. Apalagi sampai i'tikaf sehari, apalagi sampai i'tikaf berhari-hari. Ini i'tikaf 10 tahun, Pak. Ada yang kuat kita, betul atau tidak? Ini i'tikaf maghrib dan isya aja kita udah ganti-ganti kaki kesemutan. Apalagi selama bertahun-tahun. Udah gitu di Masjid Nabawi nggak ada modal kita. Nah, Nabi besar Muhammad mengabarkan kepada kita semua, man masya fi hajati akhihi, barang siapa yang berusaha untuk memenuhi hajat saudaranya, dia bantu, dia tolong saudaranya, itu lebih afdal, itu lebih baik, bukan sama, lebih baik dibanding i'tikaf selama 10 tahun. Ya Allah, semoga kita semua menjadi orang yang mudah membantu saudara kita yang kesulitan. Jadi alangkah beruntungnya orang yang Allah jadikan keran kebaikan untuk orang lain. Jadi kalau ada orang yang datang kepada kita, itu tender dari Allah. Tinggal kita mau memenuhi tender itu atau tidak. Kalau kita nggak penuhi, ya itu tender jadi milik orang lain. Dan dalam hadits yang lain,
Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara. Siapa di antara kita gak punya hajat? Semua kita punya hajat. Siapa di antara kita gak punya cita-cita? Semua kita punya cita-cita. Siapa di antara kita gak punya keinginan? Kita semua punya keinginan. Nah, bagaimana caranya agar keinginan kita semua dikabul oleh Allah? Bantu saudara kita. Dengan kita membantu saudara kita, itu memancing bantuan Allah untuk kita. Kalau sudah dibantu oleh Allah, yang mudah, yang sulit akan menjadi mudah, yang berat akan menjadi ringan, yang seolah-olah mustahil itu akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ingat, agama mengajarkan kita semua untuk membersihkan hati, bersih hati kita dari sifat benci, iri, dengki, hasud. Jangan sampai saudara kita senang, kita sedih. Saudara kita bahagia, kita pusing. Kalau melihat saudara bahagia, tetangga senang, kita juga harus ikut senang. Melihat saudara susah, tetangga susah, kita juga harus ikut susah. Itu adalah tanda iman, tanda cinta kepada Allah dan Rasul. Pernah saya sampaikan bahwasanya kita semua tidak akan masuk surga hingga kita semua beriman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian semua tidak akan masuk surga kecuali syaratnya punya iman. Dan orang yang beriman, kalian tidak dianggap beriman hingga kalian semua saling cinta. Bagaimana caranya biar saling cinta? Afsus salam bainakum. Kalau ketemu saudara kita, tebarkan salam. Assalamualaikum. Tegur salam. Dengan kita menegur, dengan kita mengucapkan salam, nanti akan tumbuh rasa cinta, rasa sayang, rasa kepedulian. Tapi kalau ketemu cuek aja, ketemu gak ada tegur sapa, maka tidak akan tumbuh itu rasa cinta di antara kita. Demikian pula, ya, ini kita bersihin hati kita dari sifat iri, dengki, hasud, jangan sampai musuhan orang. Demikian pula kalau ada tetangga kita, teman kita musuhan, damain. Jangan sampai ada teman kita musuh kita panas-panasin. Lu takut sama dia? Orang kayak gitu aja lu takut, lawan. Jangan dipanas-panasin. Tapi apa? Damaikan. Dan ketahuilah, pahala mendamaikan orang itu pahalanya lebih besar dibanding seseorang sholat sunnah, puasa sunnah seumur hidupnya. Bayangkan, saking gedenya tuh pahala. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdala min darajati syiyam wassalat wassadaqah. Ala ukhbirukum, maukah kalian aku berikan suatu kabar? Ini pakai kata-kata ukhbirukum, ya, khabar. Ya, maukah kalian aku beritahukan suatu berita yang sangat penting, yang mana hal ini kalau kalian lakukan di afdal, itu lebih afdal, bukan sama, lebih afdal dibanding derajat puasa, derajat sholat, derajat sedekah. Jadi orang ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, ini pun tidak bisa sampai derajat ini derajat khusus ini. Amalan apa itu? Qalu bala, ya wahai Rasul, kami semua mau. Qala sholatu dzatil bain, mendamaikan orang yang bermusuhan. Ya Allah, jadi damaikan orang yang bermusuhan, ya. Umumnya kaum muslimin, khususnya keluarga kita, itu lebih afdol, ya. Itu derajatnya itu sangat tinggi, nggak bisa diraih dengan seumur hidup puasa sunnah atau sholat sunnah. Saking tingginya tuh derajat orang mendamaikan yang bermusuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang berbohong. Laknat Allah alal kadhibi, Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Akan tapi kalau bohong untuk mendamaikan saudara kita, itu gak dianggap bohong. Ya, teman kita di musuhan, ya, musuhan nggak aku.
bahkan udah bertahun-tahun gak tegur sapa. Ini adalah orang-orang yang paling dibenci oleh Allah. Abghadul rijal Allah al-aladul khasbi. Abghadul rijal, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras permusuhannya. Udah bertahun-tahun masih aja kuat banget musuhan. Itu paling dibenci sama Allah. Nah, ini kita mau mendamaikan bohong, ini gak dianggap bohong. Ada salam dari siapa? No, dari fulan bin fulan, padahal nggak kirim salam. Ya, atau kita anterin tuh hadiah, kita anterin martabak, ini martabak dari siapa? Dari fulan bin fulan, padahal kita yang beliin, kita yang modalin. Itu pahalanya lebih tinggi dibanding derajat sholat, derajat puasa, dan derajat sedekah. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Sebaliknya, yang membuat orang lain bermusuhan, yang orang akur, diadu domba jadi musuhan, hiyal haliqah, itulah yang dapat mencukur. Mencukur apa? Disebutkan oleh ulama bukan mencukur rambut, tapi mencukur amal kebaikan. Amal kebaikan kita bisa habis kalau kita membuat orang lain saling bermusuhan. Jadi ayo salinglah kita bermaafan. Ya, kalau ada orang yang dolim sama kita, ada orang yang nyakitin kita, udah maafin aja. Ya, jangan sampai kita putus tali silaturahim. Agar apa? Agar kita dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Idza waqafal ibad bil hisab yunadi munadin." Nanti kalau udah di padang, kalau udah di yaumul hisab, di sidang akbar pengadilan Allah Subhanahu wa taala, itu manusia dari awal, dari zaman Nabi Adam hingga akhir dikumpulkan menjadi satu. Itu nanti ada yang berseru. Liyakum man ajruhu Allah. Bangun orang-orang yang pahalanya di sisi Allah, suruh misah dari kelompok. Ayo bangun orang-orang yang pahalanya ada di sisi Allah. Dia bersungguh. Sampai disebut 2 kali, liyakum man ajruhu Allah. Orang-orang yang pahalanya ada di sisi Allah, bangun, bisa dari kelompok ini. Akhirnya mereka semua bertanya, siapa yang pahalanya ada di sisi Allah? Al-afuna al-nas. Orang yang dulu di dunia suka memaafkan orang lain. Ada orang salah sama dia maafin. Ada orang zalim sama dia maafin. Ada orang ngerugiin dia maafin. Ada orang sombong sama dia maafin. Jadi pemaaf. Maka apa? Maka kadza wa kadza alfan fadkhul jannah bighairi hisab. Bangun beribu-ribu orang yang dulu di dunia suka memaafkan orang lain, disuruh masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Ahli sholat masih dihisab, ahli puasa masih dihisab, ahli sedekah masih dihisab, tetap harus dihisab. Ya, sidang akbar itu hal yang pasti. Semua amal kita ini akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Akan tapi keberuntungan dan keistimewaan bagi orang-orang yang suka memaafkan saudaranya masuk surga tanpa dihisab. Ya, kita masukin domar, ngambil barang ini, ngambil barang itu, boleh nggak langsung keluar? Nggak bisa, hisab dulu. Ini ada beberapa orang ngambil barang, belanja, sangat belanja, nggak pakai hisab, udah keluar, ada yang jamin, MT yang jamin, udah keluar. Enak banget ya ini. Ya, kenapa kok ini masuk surga tanpa hisab? Karena di dunia suka memaafkan orang lain, ya dia buang egonya, dia buang dendamnya, hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka itu hari Allah tidak pedulikan dosa-dosa. Dia juga banyak dosa, dia juga banyak maksiat, tapi karena maafin orang, Allah lihat juga dosa-dosanya. Kaifa tarju an yarhamakallah wa anta la tarham ibadallah. Bagaimana mungkin kau berharap dapat kasih sayang Allah kalau kau saja tidak sayang terhadap sesama hamba Allah? Yuk, bersih hati kita. Maafin yang punya salah sama kita. Dia jahat sama kita, biarin, kita gak usah buat jahat. Dia zalimin kita, biarin, gak usah kita balas dengan perbuatan zalim. Maafin.
agar nanti dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau udah dihisab, diberhentiin, udah repot Pak. Kita naik motor, stop sama polisi, deg-degan nggak? Deg-degan. Keluarin surat-surat, padahal lengkap, kita nggak salah, tetap aja deg-degan. Itu baru di stop polisi. Yang lagi diadili oleh Allah. Diadili oleh Allah dengan pertanyaan yang sangat bertubi-tubi, dengan pertanyaan yang sangat detail. Ya Allah, ini kalau kita ada masalah besok mau disidang di pengadilan, ya semoga kita semua nggak ada masalah. Misalnya ada masalah besok akan sidang di pengadilan, kira-kira di malam bisa tidur kali? Nggak bisa tidur. Ini apa yang harus kita siapkan untuk bicara besok, untuk membela diri kita? Ini bukan satu masalah, semua hidup kita akan jadi masalah, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beruntung bagi orang yang suka maafkan orang lain, masuk surga tanpa hisab. Semoga kita semua selamatkan di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma. Karena tidak ada yang selamat illa man atallah biqalbin salim. Yang selamat adalah orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Bersihnya hati agar kita selamat di sidang akbar nanti. Baik, kita lanjutkan kajian hadis yang ke-133. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subhi rak'atan, barang siapa yang mendapati sholat subuh 1 rakaat qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum terbit matahari. Waktu subuh dari semenjak terbit fajar sampai kapan? Sampai terbit matahari. Kalau udah terbit matahari berarti waktu sholat subuh sudah habis. Nah, dia dapat 1 rakaat sebelum terbit fajar, sebelum terbit matahari. Rakaat kedua udah terbit tuh matahari, udah keluar waktunya. Faqad adraka subuh, maka itu dianggap dia dapat sholat subuh. Jadi jangan dibatalin. Ya, di sholat tiba-tiba apa? Matahari terbit. Ya, jam 6 sekarang ya. Jam 6 itu udah isyraq itu. Udah keluar waktu subuh. Baru dapat 1 rakaat. Ya, rakaat kedua udah jam 6 itu masih dianggap subuh. Faqad adraka subuh. Wa man adraka rak'atan minal asri, barang siapa yang dapat 1 rakaat salat asar qabla an tagruba syamsu, sebelum terbenam matahari. Dia salat asar. Ya, baru dapat 1 rakaat adzan maghrib. Baru aja salat udah adzan aja. Ente salatnya jam berapa? Ya, yang ada disalahin. Soalnya jam berapa? Baru dapat 1 rakaat udah adzan maghrib. Batalin apa enggak? Terus ya, yang penting dapat 1 rakaat, faqad adrakal asra, maka dia dianggap dapat sholat asar. Muttafaqun alaih. Kalau riwayat Muslim dari Aisyah, pertanyaan dari Abu Hurairah, itu lafadznya waqala sajdatan badal rakaat. Itu kata-katanya sajdatan, ganti daripada rakaatan. Ya, yang dimaksud dengan sujud tetap ini rakaat. Intinya dapat 1 rakaat sholat subuh atau sholat asar di waktunya, sisanya keluar waktu, maka dianggap itu dapat sholat. Al-makna ijmali, makna secara global, fadlullahi ala ibadihi azimun, anugerah Allah terhadap hamba-hambanya sangatlah agung. Wa nawaluhu amimun, pemberian Allah kepada hamba-hambanya sangatlah besar. Imtanallahu subhanahu wa ta'ala ala musallin, Allah berikan, Allah anugerahkan kepada orang-orang yang sholat, barang siapa yang mendapati 1 rakaat di waktunya, wa akmala baqiha kharijal waqti, dan sisanya dia sempurnakan tapi udah keluar waktu. Yang penting 1 rakaat tuh, 1 rakaat ya
Satu rakaat sempurna di waktu, sisanya di luar waktu, fa innaha takunu adaan, itu dianggap dia dapat sholat. Nggak kodok ada jadinya, tetap dianggap adaan, tetap dianggap sholat sempurna. Wa yansahibu hukmar rak'atil mudrika fil waqti ala baqiyatis sholat fadlan minhu wa ihsana. Jadi diikutkan itu. Jadi diikutkan hukum satu rakaat dia sholat di waktunya, ya itu yang sisanya digabungkan di satu rakaat tersebut, dianggap sempurna. Bagian sisanya dianggap di bagian yang sempurna. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di anna baqiyat as-shalah fi makna takrir laha, karena sisa sholatnya rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat itu hanya pengulangan saja. Ya, pengulangan dari rakaat pertama. Jadi ini anugerah Allah, kasih sayang Allah. Satu rakaat di waktunya itu dianggap bisa menarik sisa rakaat yang dia kerjakan di luar waktu. Tidak lain dan tidak bukan, ini fardullah, anugerah Allah kepada hamba-hambanya. Fikul hadis, fikih dari hadis ini intinya, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sempurna bisujud dia sampai sujud. Satu rakaat itu sempurna sampai sujud, ya. Sampai sujud yang kedua. Nah, sisanya di luar waktu, maka itu dianggap sholat, baik itu sholat subuh maupun sholat asar. Ya. Akan tapi ingat, di sini kita jangan meremehkan, ya. Kita jangan meremehkan, orang dianggap ini sholat kita. Ingat, ya. Itu kalau begitu harus bertobat, banyak-banyak istighfar, menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang yang sholat. Orang yang sholat bagaimana dia neraka wel? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ialah orang yang lalai di dalam mengerjakan sholat tapi udah keluar waktu. Ya, ini rutin begini, well, neraka well. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalifun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim khalifun. Nanti setelah masa sahabat akan datang suatu masa yang mana adaa'us shalah, mereka semua menyia-nyiakan sholat. Jadi adaa'us shalah bukan enggak sholat, tapi sholatnya udah di luar waktu. Adaa'us shalah wattaba'us syahwat, karena mengikuti syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya. Pakai saufa, nanti. Saufa itu nanti sekarang enggak berasa. Fasaufa nanti yalqauna ghayya. Mereka akan mendapati ghayya. Apa itu ghayya? Suatu lembah di neraka jahanam. Jadi di neraka jahanam itu ada lembah. Yang mana lembah itu neraka aja berlindung dari kepedihan lembah tersebut. Saking seremnya di neraka, saking seremnya itu lembah, neraka sendiri apa? Merasa takut dengan lembah tersebut. Itu akan menjadi tempat siapa? Tempat bagi orang-orang yang adaa'us shalah, yang menyia-nyiakan sholat tapi udah keluar waktu. Kalau yang menyia-nyiakan sholat saja seperti itu, apalagi yang sholat. Ya. Kalau yang ini hanya membahas hukum fikihnya itu dianggap ada. Kan tapi apa? Kalau dia sengaja seperti itu jadi berdosa. Ya, kalau dia sengaja seperti itu dia berdosa. Lain hal kalau dia tidur benar-benar lelah, nggak bangun sama sekali, nggak ada bangun. Padahal alarm udah dinyalain, ya, tapi ya tetap aja nggak bangun. Pas bangun, ya Allah udah mau keluar waktu nih, ya, udah sholat. Kalau nanti pas dia sholat dapat satu rakaatnya udah di luar waktu, terusin aja, jangan dibatalkan, tetap dianggap ada. Ya. Jadi ini fikih saja nggak cukup, kita juga harus belajar tasawuf. Ya, tapi kalau fikih doang, sholat aurat laki-laki antara pusat dan lutut, betul atau tidak?
Betul. Apakah kita sholat pakai udah cukup, nggak pakai baju? Ya, itu nggak ada adab. Itu tidak ada akhlak. Ya. Tapi sah. Wah, adab mah nggak penting. Yang penting ilmunya sah. Kata siapa adab nggak penting? Sekarang begini, sholat pakai kaos sah, pakai celana sah. Kalau khotib pakai kaos doang, kira-kira kita mau apa? Khotibnya pakai kaos doang, pakai lepis, nggak pakai peci. Gimana Pak kira-kira khotib Jumat begitu? Orang alim, orang pintar, suruh turun apa? Suruh turun, ganti. Kenapa? Nggak ada adab. Sahnya masa, tapi tidak ada adab. Adab itu penting. Ya, baik. Kita lanjutkan. Walahu an Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir, salah sa'at karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu. Yang mana di 3 waktu ini Rasul melarang kita untuk sholat sunnah. Ada 3 waktu, yang mana di 3 waktu ini Rasul melarang kita untuk sholat sunnah. Wa anna kubura fi inna mautana, dan juga Rasul melarang kita untuk menguburkan orang yang mati di antara kita hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit. Ketika matahari baru terbit, baru muncul, itu dilarang kita menguburkan mayit hatta tartafi'a, hingga matahari naik sampai masuk waktu duha. Kalau udah masuk waktu duha sudah tidak ada larangan lagi. Jadi larang itu ketika baru terbit. Wa inna yaqumu qa'imud dhahira, dan Rasul melarang kita juga untuk sholat sunnah ketika qa'imud dhahira, matahari pas di tengah-tengah. Ya, ketika matahari pas di tengah waktu zuhur. Jadi qa'imud dhil alladzi la yazidu wa la yanqusu fi ra'il 'ain. Ya, ila istiwa'i syamsi wasdidadil hararah, ketika matahari ada di tengah-tengah dan sangat panas. Jadi intinya kita dilarang sholat sunnah ketika matahari ada di tengah. Wa hina tatadayyaqu syamsu lil ghurub, dan juga dilarang kita sholat sunnah ketika matahari mulai redup, ingin tenggelam. Baik, al-makna ijmali, makna secara global, yang ana syari'u an tasabbuh bil kufar fi ibadatihim. Rasul syariat melarang kita untuk mengikuti atau menyerupai orang-orang kafir dalam ibadah. Jadi orang-orang kafir itu ada yang menyembah matahari. Ya. Maka dari itu kita ketika matahari terbit dilarang untuk sholat sunnah. Dan juga ketika matahari ingin terbenam, makanya habis sholat subuh, itu kita dilarang. Nggak ada sholat sunnah, nggak ada ba'diyah subuh, nggak ada. Sama nggak ada ba'diyah asar. Kenapa? Karena setelah sholat subuh itu matahari ingin terbit. Ketika habis asar matahari ingin terbenam. Kita dilarang karena di waktu-waktu itu ada penyembah matahari. Kita dilarang ibadah pada saat itu karena menyerupai orang-orang kafir. Falihada mana'ana an tahyatin nafilah waqta turuqi syamsi wa inda ghurubiha. Karena itulah agama melarang kita mengerjakan sholat sunnah ketika akan terbit matahari dan juga ketika akan terbenam matahari. Wa allala dzalik. Kenapa illahnya? Apa alasannya kok kita dilarang? Bi annaha tatlu wa tajribu baina qarnai syaitan. Karena matahari terbit dan matahari terbenam itu berbarengan dengan 2 tanduk setan. Ya, matahari akan terbit dan matahari akan terbenam itu berbarengan dengan 2 tanduk setan. Dengan sebab itu, ya, ketika saat itu banyak yang kafir, banyak yang menyembah matahari, menganggap matahari sebagai Tuhan. Wa nahana 'anis sholati, Allah larang kita untuk sholat. Wa tadarru'i wa talabi waqta tajallal jalal wal qadar. Allah larang kita untuk sholat. Allah larang kita untuk meminta. Allah larang kita untuk mendekat kepada Allah ketika di waktu Allah marah dan murka. Ya, ketika matahari akan terbit, ada yang menyembah matahari, Allah murka.
Ketika matahari akan terbenam, ada yang menyembah matahari, Allah murka karena Allah yang menciptakan matahari. Kenapa matahari disembah? Murka Allah di waktu-waktu tersebut. Kenapa? Adanya orang-orang kafir yang menyembah matahari. Faman utaqiyatin nafila waqta zawal wa allala dzalika bi anna al-waqta alladhi tasjudu tuqadu fihi jahannam. Adapun kita dilarang sholat sunnah ketika waktu zawal, di waktu matahari tengah-tengah. Ya, pas tengah-tengah itu gak ada bayangan. Kalau udah geser dikit itu udah ada bayangan masuk waktu zuhur. Ya, pas tengah-tengah, kalau udah tengah-tengah, pas tengah-tengah ini gak ada bayangan. Kalau geser dikit baru ada bayangan tuh. Ketika agak geser ke terbit dari mana? Terbenam ke barat. Agak ke barat dikit aja, itu baru ada bayang masuk zuhur itu. Pas tengah-tengah ini waktu cuma sebentar, hanya sesaat itu. Ya, kita dilarang untuk sholat sunnah. Kenapa kok ketika matahari tengah-tengah kita dilarang untuk sholat sunnah? Karena waktu tersebut tuqadu fihi jahannam. Neraka jahannam lagi dinyalain. Itu neraka jahannam lagi dipanasin itu. Ya, neraka jahannam lagi dipanasin. Makanya kemarin kita sudah bahas. Ketika siang sangat terik, cuaca sangat panas, ya tentunya di daerah-daerah yang iklimnya panas. Kalau kita nggak masuk Indonesia, ya ketika di daerah tersebut, ya ketika sangat panas itu sunnah sholat duhurnya agak dilambatkan sedikit hingga tidak terlalu panas. Kenapa? Karena panasnya matahari min fayhi jahannam, itu baru hembusannya neraka jahannam. Ya baru uapnya itu panasnya matahari itu baru uapnya jahannam, belum jahannamnya itu belum. Ya Allah, maka kita diperintah untuk doa, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkan kami dari adab neraka jahannam. Kenapa? Karena adabnya itu sangat berat. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami semua dari api neraka. Amin. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat tidak ada larangan sholat sunnah ketika matahari tengah-tengah. Kenapa? Di anna idal Islam, itu hari rayanya Islam. Jadi hari Jumat itu hari rayanya umat Islam. La tasjudu fihi jahannam, neraka jahannam gak dipanasin kalau Jumat. Jadi kalau hari Jumat karena hari istimewa itu neraka jahannam tidak dipanasin. Makanya abah halana fi sholatan nafilah, syariat membolehkan kita untuk sholat sunnah Jumat doang. Ya. Demikian pula sama seperti sholat, kita dilarang untuk menguburkan mayit. Ya. Fi hadil awqat, di waktu-waktu ini. Ya. Ketika matahari akan terbit dan ketika di matahari akan terbenam. Ya. Dan juga ketika matahari pas di tengah, sholat duhur dulu. Ya. Baru jalan, baru nguburin. Kenapa? Karena kita dianjurkan menyolati mayit, kan sholat mayit itu syafaat untuk mayit, syafaat terakhir untuk mayit. Nah, kita dianjurkan kita meminta kepada Allah untuk mengampuni mayit. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu di waktu Allah sedang rahmah. Jangan ketika Allah sedang murka. Ya, ketika matahari akan terbit, matahari akan terbenam, itu Allah sedang murka. Atau ketika matahari pas tengah-tengah, itu api neraka jahanam sedang dipanaskan. Jadi kita jangan minta kepada Allah sedang murka, lagi murka kita minta. Jadi gimana? Tunggu sesaat. Di saat Allah sudah menurunkan rahmatnya, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meridhoi ini mayit, untuk merahmati mayit, untuk mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima seluruh amal solehnya. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jadi intinya Allah melarang kita untuk sholat di 3 waktu tersebut. Kalau kita maksa sholat sunnah, habis sholat subuh kita sholat sunnah, habis sholat asar kita sholat sunnah. Kita bukan dapat pahala, tapi kita berdosa. Loh, kita dosa. Saya nggak nyolong, saya nggak mencuri, saya nggak korupsi. Kalau saya korupsi, saya dosa wajar. Ini saya ibadah, kenapa dosa? Karena kita sudah mengerjakan hal yang dilarang. Jadi kita bukan hanya diperintah untuk ibadah, tapi juga kita diperintah untuk tunduk terhadap aturan-aturan Allah. Jangan bikin aturan sendiri. Itu iblis
dilaknat oleh Allah, menjadi laknatullah, diusir dari surga, bukannya nggak mau nyembah Allah. Justru iblis hanya ingin menyembah Allah, nggak mau nyembah yang lainnya. Tapi kenapa kau diusir dari surga? Karena nggak ikut aturan Allah. Suruh sujud hormat kepada Nabi Adam, tidak mau. Sebetulnya kalau tauhidnya tauhid murni, pokoknya nggak mau sujud selain kepada Allah. Tapi ini udah berita Allah, bukan sujud ibadah, tapi sujud hormat, nggak mau. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, kita ibadah bukan semau kita, tapi harus ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. وزد عاشا طول الأرض الخاشعة أدبا وفيا ثم ذاك رزقا واسعا حلالا كثيرا